kecamatan sebagai sumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ketua LPM Pak Imam Mutakin, atau yang biasa kita sebut Bu di sini Ustadz Imut. Ustadz Imam Mutakin. Yang saya hormati Ketua RW 7 Bapak Bipta selaku fokus daripada pengolahan sampah berbasis masyarakat yang berbentuk rumah magot. Alhamdulillah udah berjalan ya, udah beberapa bulan ini. Nah, jadi kita udah ada siklusnya juga udah berjalan Bu Kasih, Iqbal. Jadi dari pembibitan, dari telur sampai dengan jadi larva, bertelur lagi, dewasa bertelur lagi, sekarang udah berjalan sekitar 3 bulan ada ya Bang ya. Alhamdulillah kemarin Bang ngobrol-ngobrol dengan Ketua Pokmasnya Bang Irul, ya saya ketemu ya, seminggu itu udah bisa 100 kilogram kita jual. Kalau jualnya kemana? Ada yang ke biomed, ada yang ke masyarakat, tapi lebih memilih masyarakat karena harganya lebih mahal, 7.000. Kalau biomed mah 4.000. 4.000-an. Lanjut, yang saya hormati Ketua ataupun yang mewakili BKM Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Ibu Meda. Ini juga selaku Peksos Kelurahan PGS. Yang saya hormati warga Pak Imam Mutakin, Bapak tokoh kita nih Bapak Anggoro. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan Ibu TPPKK, Ibu Emma. Terima kasih juga kepada Bapak RW beserta para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di kegiatan pelatihan dan implementasi pengurangan sampah berbasis masyarakat. Kalau bicara sampah memang bukan tugasnya kelurahan, kecamatan atau RT RW, itu kegiatan semua masyarakat juga harus mengurusi masalah persampahan. Karena memang tadi saya jalan ke sini betul Pak Lurah, sampahnya banyak banget ya. Katanya di sebelahnya ada Pak Lurah lagi ngumpet di balik sampah. Di balik sampah ada Pak Lurahnya di situ. Memang kemarin sudah ditegur juga ya, Pak Camat juga udah bilang ke kami, ini coba Bu tolong dikoordinasikan bagaimana nih tentang persampahan, karena bukan hanya di PGS juga sih Pak, di wilayah Cimanggis itu di kelurahan lain juga ada seperti itu. Sampai minggu kemarin itu kami dari kecamatan mengadakan opsi di jalan Radar Auri itu masih aja ada yang buang sampah sembarangan, padahal sudah ada spanduk. Ini berhubungan dengan sampah yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah penduduk berarti sampahnya tambah banyak. Tidak mungkin tambah sedikit. Betul Bu? Ini sepakat kita ya. Oke. Sip. Boleh yang lain kita skip. Nanti paparan akan kami berikan. Boleh kalau misalkan Bapak Ibu mau baca-baca dan disampaikan ke warganya nanti boleh. Ya, kemudian ini visi misi Kota Depok yang terbaru. Kebetulan kepala daerahnya baru ya Bapak Ibu ya, dan visi misi Kota Depok sekarang adalah bersama Depok maju. Oke, mau nggak nih maju sama-sama? Mau. Oke ya. Terkait kegiatan hari ini adalah berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan. Ini terkait persampahannya. Boleh Mas Is? Kayaknya kalau terlalu banyak tulisan nggak saya sampaikan ya, Bapak Ibu pasti pusing nantinya. Ini adalah gambaran TPA Cipayung dari tampak atas. Jadi sudah lebar Bapak Ibu, menyebar seperti itu ya. Dan ini adalah sampah-sampah yang sudah. Lebih dahulu saya sampaikan yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Abdul Qadir, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Agus Mardiana ya.
Pak Agus Ardiana. Oke, maaf kalau salahnya. Terus yang saya hormati Ketua LPM Bapak Imam Mutakin, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sana, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tanpa menghormat. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bahagia buat kita semua. Di sini saya dari DLHK menyampaikan tentang pelatihan implementasi pengurangan sampah berbasis masyarakat, yang mana saya meneruskan yang disampaikan oleh Ibu Vira. Mungkin yang kurangnya mohon maaf Mas, boleh dibantu Mas. Poin yang ke-14 Mas, langsung aja. Karena hampir sama juga dengan yang tadi. Lanjut Mas. Jadi di sini Mas, Bapak Ibu, saya menyampaikan tentang pengolahan sampah organik ya. Yang tadi Ibu Pira juga sudah menyampaikan tentang pengolahan sampah. Saya di sini organik. Di mana organik ada bagi dua, dengan itu sampah kering dan basah. Untuk yang kering kayak ranting-ranting kayu, pihak lingkungan hidup telah melakukan pengolahannya menjadi pellet. Ini adanya di Jalan Merdeka ya Pak, di Sumajaya ya. Saya baru di Depok, di kurang apa daerah, mohon maaf ya Pak Ibu. Daerah Sumajaya itu di Merdeka 3, namanya UB Merdeka 3. Nah di sini kebersihan itu separuh keimanan. Yang kotor itu buminya dengan sampah, tanahnya dengan sampah, airnya dengan sampah juga. Sampahnya dibakar. Ya Pak ya? Iya, fenomena yang terjadi. Padahal Allah itu menjaga sebagai kapal api itu, kita cuma harus menjaga 3 hal ini. Karena tanpa ketiganya kita tidak bisa hidup. Setuju atau tidak? Iya. Tapi kita abaikan. Udah ada hadisnya, ada ayatnya juga lagi. Tapi ini kita malah lakukan. Gitu. Makanya Depok dan umumnya kota-kota besar ya, itu darurat sampah. Lanjut Mas. Mas Irfan. Nah ya, kenapa sampah nggak selesai? Selama tidak diselesaikan di tingkat rumah tangga. Dan biasanya ibu-ibu tuh yang dituduh harus menyelesaikannya. Padahal bapak-bapak juga ikut makan, ikut make, ya kan ya? Nah, ibu juga sedikit. Nah, kenapa juga tidak selesai? Kalau kita membuang sampah ditumpuk, dijadiin satu-satu kresek, campur-campur, plastik yang ini yang tadinya tidak kotor menjadi kotor, ya kan? Bau, jelek, dan kotor itu karena ketika ini dicampur oleh sisa makanan. Gitu. Sementara ini itu nggak bisa hancur dalam waktu 2 bulan. Perlu waktu 400 tahun. Perlu waktu 450 tahun. Jadi wajar dong kalau TPA Cipayung setinggi gunung. Gitu. Kita udah meninggal pun jejak sampah kita masih ada di TPA Cipayung. Karena butuh 450 tahun. Ini yang nggak diajarkan di tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah sekalipun. Makanya kita merasa tidak berdosa ketika kita mencampur makanan kita, lalu kemudian kita bayar distribusi.